Halo sahabat YouTube, selamat datang lagi di channel Crescendo. Pada video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film, yang berjudul Psycho Goreman, yang dirilis pada tahun 2021, yang menceritakan sesosok alien buas yang jadi babu dari bocah umur 15 tahun. Sebelum kita mulai pada alur cerita film, saya mengingatkan pada kalian untuk jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notif terbaru dari video kami. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung pada intinya saja. Pada awal film ini diperlihatkan ada dua orang bocah nakal yang bernama Mimi dan Luke. Mereka berdua sedang bermain permainan yang bernama bola gila. Mereka membuat keputusan bahwa siapa yang kalah akan dikubur hidup-hidup. Mereka pun mulai dengan bermain permainan itu dan saling melempar bola. Dan akhirnya si Mimi pun menang. Dan tidak terasa hari pun sudah malam. Kemudian scene memperlihatkan Luke sedang menggali lubang untuk menepati janjinya karena dia kalah. Saat sedang menggali, tiba-tiba Luke menemukan benda aneh seperti peti mati kuno yang di atasnya ada sebuah permata yang bercahaya. Mimi berkata, mungkin di sini mereka menguburkan neneknya. Mereka pun mencoba membuka peti itu dan ternyata peti itu memiliki kode rahasia. Mimi mencoba membukanya dengan kode asal-asalan dan petinya pun terbuka. Mimi pun mengambil permata itu. Saat dia mengambil permata itu, tiba-tiba muncul cahaya dan terjadi gempa. Mereka terlihat panik dan langsung menimbun kembali lubang itu. Saat mereka menimbun lubang, ibu mereka pun keluar dan menyuruh mereka masuk karena hari sudah malam. Mereka pun masuk dan lalu bersiap untuk tidur. Scene berpindah memperlihatkan bekas galian yang mereka gali itu sudah mengeluarkan asap dan tiba-tiba muncul tangan dari dalam tanah. Lalu scene berpindah di sebuah gudang tua di tengah kota, yang memperlihatkan ada 3 orang perampok yang sedang bertengkar karena tidak mendapatkan hasil rampokan yang sesuai harapan mereka. Salah seorang dari mereka melempar bingkai foto ke arah belakang dan ditangkap oleh sosok misterius di depan pintu. Saat mereka mengetahui ada orang di balik pintu, 2 orang perampok itu terlihat sangat ketakutan, namun yang satunya lagi malah menantang sosok misterius tersebut. Makhluk misterius itu pun mendekat yang ternyata adalah sesosok monster alien buas. Dan monster tersebut langsung membunuh para perampok itu dengan sihir yang dia miliki. Keesokan harinya, Mimi dan Luke mendekati lubang yang mereka gali kemarin. Dan tiba-tiba mereka melihat jejak kaki dari dekat lubang menuju ke arah hutan. Mereka pun mengikuti jejak tersebut. Dan jejak itu membawa mereka sampai ke sebuah gudang tua. Dan Luke berkata bahwa tempat itu berbahaya, tapi Mimi tidak percaya dengan semua omong kosong itu. Ternyata mereka berada di markas para perampok yang tadi. Setelah mereka melihat-lihat isi dari gudang tersebut, tiba-tiba mereka melihat jasad perampok tadi dan alien pun keluar. Alien itu mendekat ingin membunuh mereka, tapi tidak bisa karena permata yang dibawa Mimi. Ternyata permata itu memiliki kekuatan yang luar biasa yang mampu mengendalikan monster itu. Setelah Mimi mengetahui hal itu, Mimi pun langsung mempermainkan monster itu dengan tidak wajar. Karena Luke yang ketakutan, ia tidak sengaja menyenggol salah satu perampok itu hingga hancur. Setelah berbincang cukup lama, Mimi pun bertanya pada monster itu, "Apa kau punya nama?" Dan dia berkata bahwa dia hanya disebut sebagai Arduk of Nightmare. Lalu Mimi dan Luke mencari nama untuknya. Setelah berbincang, Mimi menemukan nama yang sesuai dengannya, yaitu Psycho Goreman. Monster itu pun tidak suka dengan nama itu, dan ingin membunuh mereka berdua. Mimi menyuruh alien itu untuk duduk diam. Lalu mereka langsung pergi pulang. Dan alien itu pun mengancam pada Mimi dan dia berkata, "Kalian berdua akan sengsara karena sudah mempermainkan saya." Dan Mimi mengejeknya lalu mereka langsung keluar. Scene berpindah memperlihatkan sebuah planet asing, yang terdapat kerajaan alien di dalamnya. Di dalam istana itu ada beberapa sosok alien, yang sedang rapat membicarakan tentang bangkitnya alien yang ditemukan Mimi dan Luke. Mereka pun berencana untuk membunuh alien itu karena katanya sangat berbahaya. Salah satu alien berwarna putih dari klan bernama Templar mengajukan dirinya untuk datang ke bumi dan membunuh alien yang bernama Psycho Goreman. Alien berwarna putih itu pun meminta pelayannya untuk membawakan manusia untuknya. Lalu ia menyihir manusia itu hingga menjadi kotak kecil.
Alien putih itu pun menekan kotak daging tersebut hingga pecah. Setelah itu dia mengoleskan darah dan daging itu ke mulutnya. Kemudian dia berubah menjadi persis seperti manusia yang dia bunuh tadi. Ternyata itu untuk penyamarannya karena akan turun ke bumi. Kemudian scene berpindah pada Mimi dan Luke dan satu temannya yang bernama Alistar. Mereka pergi untuk mengunjungi alien itu. Sesampainya di sana, alien itu mengagetkan mereka dan mengancam akan membunuh mereka. Tapi Mimi menyuruhnya untuk diam. Mimi membawakan majalah yang isinya foto pria tampan semua. Alien itu mengatakan ia tidak tertarik dengan pria tampan. Meski alien itu berkata tidak tertarik, alien itu memandang foto itu dengan sangat lama. Sepertinya alien itu sedikit tertarik dengan pria tampan. Setelah itu Luke bertanya pada alien itu, sebenarnya apa hingga kau sampai ke sini? Alien itu menghela nafas panjang dan mulai bercerita tentang dirinya. Ternyata alien itu dulunya monster yang tinggal di planet yang bernama Gigax. Namun diperbudak oleh para Templar atau alien putih tadi. Para budak disiksa oleh kawanan Templar tersebut. Hingga suatu hari, alien ini menemukan permata merah muda bernama Praxidis yang ditemukan Mimi. Dia memasukkan permata tersebut ke dalam tubuhnya. Dan mendapatkan kekuatan yang sangat hebat. Dia lalu memusnahkan para Templar dan semua yang menentangnya untuk merebut kembali planetnya. Namun permata itu membuat dia ganas dan membuat dia ingin membunuh para makhluk hidup di beberapa planet yang dia datangi. Namun suatu ketika para Templar itu bersekutu dengan aliansi planet yang lain, mereka pun berhasil menangkapnya. Mereka lalu mengambil permatanya itu, dan kemudian mengurungnya di dalam peti kuno dan meletakkan permata itu di atasnya. Setelah mendengar cerita alien itu, Mimi berkata kepada alien itu bahwa cerita itu membosankan, dan menyuruh alien itu untuk menonton TV. Dan kemudian mereka pun pulang. Setelah Mimi dan Luke dan Alistar pulang, alien itu mendekati TV dan mencoba menghubungi anak buahnya menggunakan TV tersebut. Dari kaca bagian atas TV mulai mengeluarkan darah. Semakin banyak darah keluar dan akhirnya terdengar suara anak buahnya dari TV itu. Dia menceritakan kebangkitannya serta permata yang ada di tangan Mimi. Dan memerintahkan anak buahnya datang untuk menolongnya. Scene kemudian berpindah saat mereka sampai di rumah. Dan mereka pun makan bersama. Setelah habis makan, Luke pun mengajak Alistar untuk main video game sedangkan Sarah ingin mengajak Alistar untuk bermain bola di luar rumah. Dan Alistar pun lebih memilih bermain game bersama Luke. Mimi pun kesal dan Mimi keluar lalu memanggil alien itu datang. Dan memerintahkan alien itu untuk menyihir Alistar agar mengikuti semua keinginannya. Namun naas. Alien itu malah menyihir Alistar menjadi seonggok otak besar yang memiliki mata. Ibu Mimi pun yang melihat itu kaget dan panik. Ia langsung berlari menerjang dan memukul alien itu dengan tongkat baseball kesayangan ayahnya Mimi. Ayah dan ibunya jatuh dan sangat ketakutan. Mimi segera menyuruh alien itu untuk tidak menyakiti ayah dan ibunya. Lalu memperkenalkan alien itu kepada orang tuanya. Setelah itu diperlihatkan, kebersamaan alien itu dengan Mimi dan keluarganya. Dimulai dengan membentuk band, di mana alien itu sebagai pemain drum dan Alistar si otak besar sebagai pianis. Dan mereka pun bernyanyi. Saat sedang bernyanyi, scene memperlihatkan mereka sedang berjalan-jalan di kota. Para tetangga yang melihatnya pun terheran-heran. Setelah habis dari jalan-jalan, scene memperlihatkan mereka bertiga sedang makan di sebuah restoran. Alien itu pun makan dengan mulut yang terbuka besar hingga memecahkan piring dan mengunyah bersama makanan itu. Setelah itu Mimi merampas makanan Luke dan membuat alien itu mendapatkan ide bagaimana caranya mendapatkan kembali permatanya. Dengan memanfaatkan Luke yang sering dibuli Mimi. Pada malam hari, monster itu pun masuk ke dalam mimpinya Luke. Dan menghasut Luke untuk mengkhianati Mimi. Dan memerintahkan Luke untuk mencuri permata itu lalu memberikannya pada alien itu. Dan jika Luke bersedia, alien itu akan menyelamatkan hidup Luke. Namun Luke menolak dan alien itu menyerah lalu membangunkan Luke dari mimpinya. Keesokan harinya mereka sedang bermain bola di sebuah lapangan. Lalu tiba-tiba datang dua orang polisi yang hendak menembak alien itu. Alien itu mendekati mereka dan memegang pistol salah satu polisi itu. Lalu menyihirnya menjadi mayat hidup dengan kulit terkupas, dan serta mata yang hampir keluar. Tapi alien itu membiarkan satu polisi lari, dengan tujuan untuk memberitahu ke semua teman-teman polisi itu. Polisi itu pun sampai di kantor polisi,
dan menceritakan ke semua teman-temannya. Lalu tiba-tiba masuk seorang wanita yang adalah alien Templar yang sedang menyamar menanyakan tentang cerita polisi tersebut. Kemudian alien Templar itu mendekat dan memegang kepala polisi itu. Scene kemudian berpindah dan memperlihatkan mereka sedang berjalan di hutan. Setelah dalam perjalanan, tiba-tiba timbul para alien yang ternyata anak buah dari Psycho Goreman. Alien itu menyuruh anak buahnya untuk membunuh Mimi dan Luke. Tapi ternyata mereka tidak senang dengan kebangkitan alien itu lalu menyerangnya. Mimi sangat marah karena alien itu menyuruh mereka membunuhnya, kemudian memerintahkan alien itu untuk tidak melawan saat diserang. Dan para alien itu pun menyerang Psycho Goreman. Dan Mimi pun melihat Psycho Goreman itu sedang dipukul secara bergantian. Tapi karena kasihan dan alien itu telah meminta maaf, akhirnya Mimi memerintahkannya untuk melawan para alien itu. Alien itu pun membunuh mereka semua dengan mudah. Tapi karena diserang tadi perutnya luka dan mengeluarkan darah merah muda yang banyak dan alien itu pun sekarat. Karena bingung harus apa, Mimi memerintahkan alien itu untuk mengirim pesan telepati pada ayahnya. Scene kemudian berpindah pada ayahnya yang sedang buang air besar, sambil marah-marah tidak jelas. Ayahnya Mimi pun melihat sebuah manik ungu cantik di toilet itu dan mendekati ayahnya Mimi. Tiba-tiba manik itu berubah menjadi kepala alien yang sangat mengerikan dan berkata pada ayahnya Mimi untuk datang menolong mereka karena mereka sekarat. Setelah kepala itu hilang, ayahnya Mimi jatuh ke dalam bak mandi. Dan ayahnya bertanya kemana dia harus pergi. Dan tiba-tiba kepala itu datang lagi dan menjelaskan tempatnya dan kepala itu hilang lagi. Lalu ayahnya bertanya untuk ketiga kalinya, bahwa dia tidak tahu di mana tempat itu. Dan untuk ketiga kalinya kepala itu muncul lagi sambil berteriak dan ayahnya lagi-lagi pun ikut berteriak hingga kepala itu hilang lagi. Ayah Mimi pun tiba di tempat mereka. Mereka pun langsung mengangkat alien itu ke atas mobil dan membawa alien itu pulang ke rumah mereka. Sesampainya di rumah, ternyata alien Templar itu sudah bersama ibu mereka. Alien Templar itu menghasut ibunya, lalu ibunya menyuruh suami serta anak-anaknya untuk masuk ke dalam rumah. Namun Mimi tidak mau. Lalu alien Psycho Goreman mengenali alien yang sedang menyamar itu dan memanggil namanya yaitu Pandora. Mimi berkata pada Luke bahwa dia punya ide. Dia menyuruh Luke untuk turun dari mobil dan langsung memukul alien itu dan mereka langsung pergi dari situ. Luke takut dan tidak mau melakukan apa yang Mimi perintahkan. Mereka bertengkar dan Luke pun turun dari mobil dan pergi pada ibunya. Sedangkan ayahnya yang tersinggung karena dikatai malas oleh ibunya, memutuskan untuk membawa Mimi dan alien itu pergi dari situ. Dan mereka pun pergi ke gudang tua tempat alien itu tinggal. Mimi menyelimuti alien yang sedang sekarat itu. Dan alien itu pun berkata pada Mimi, dia harus sembuh agar bisa membunuh alien Templar itu. Namun untuk itu dia harus membutuhkan permata tersebut. Mimi akan memberikan permata itu, asal alien itu berjanji untuk tidak membunuh dia dan keluarganya. Dan alien itu pun berjanji. Mimi mencari-cari permata itu tapi tidak ada. Sepertinya Luke telah mengambil permata itu dari tasnya. Scene berpindah memperlihatkan alien Templar yang sudah menunjukkan wujud aslinya pada Luke dan ibunya. Ibu Mimi pun kaget namun terlihat kagum, dan alien itu membuat segelas ramuan dan menyuruh ibunya Mimi untuk minum ramuan itu, dan meminta untuk membantunya membunuh alien Psycho Goreman. Mereka pun langsung mendatangi gudang tua itu, untuk menyerang alien Psycho Goreman. Tapi Mimi pun mengusir alien Templar itu. Dan tiba-tiba ibunya masuk dengan wujud yang sama dengan alien Templar itu. Mimi dan ayahnya terlihat kaget. Kemudian Luke masuk sambil memegang permata itu. Dan alien Templar itu meminta permata pada Luke, tapi Luke tak mau memberikannya. Mimi lalu menyerang alien Templar itu tapi ditahan oleh ibunya. Ayah dan ibunya pun bertarung begitu juga Mimi dan Luke. Dan alien Psycho Goreman bangun dari sofa dengan keadaannya yang masih lemah untuk bertarung dengan alien Templar itu. Karena masih dalam keadaan sekarat, alien Psycho Goreman berhasil dilumpuhkan oleh alien Templar itu. Alien Psycho Goreman pun meminta kesempatan perlawanan terakhir seperti tradisi para Templar itu, yaitu sebuah kesempatan yang mengizinkan lawan yang hampir kalah untuk mengajukan sebuah kontes. Dan alien Psycho Goreman meminta Mimi untuk menentukan kontesnya. Dan Mimi pun memilih untuk bermain permainan bola gila. Sebagai taruhannya adalah permata itu. Yang menang boleh memiliki permata itu tersebut.
Tapi jika mereka kalah, maka alien Templar itu boleh membawa kembali alien Psycho Gorman. Mereka pun langsung memulai permainan tersebut dan saling melempar bola dengan membabi buta. Sedangkan dari luar angkasa para alien di meja rapat sedang menonton mereka. Salah satu alien menarik nafas panjang dan berkata, bahwa alien Pandora itu bahwa ia tidak mengerti olahraga. Setelah pertarungan yang cukup sengit, tim Mimi akhirnya menang. Karena menang, ayahnya Mimi dan alien itu pun melakukan tos. Namun alien Templar itu tidak mau menerima kekalahannya. Dan langsung menyerang alien Psycho Gorman. Mimi pun menghadangnya untuk melindungi alien Psycho Gorman itu. Ibunya Mimi pun langsung menahan pedang alien Templar itu karena menyerang keluarganya. Dan menyuruh Mimi pergi. Tapi Mimi berkata, dia akan selalu melindungi alien Psycho Gorman. Mimi kemudian meminta Luke untuk mengembalikan permata itu. Tapi Luke berkata bahwa Mimi harus meminta maaf terlebih dahulu karena sering menindasnya. Mimi kemudian bernyanyi lagu yang sering dia dan Luke nyanyikan. Dan Psycho Gorman bertanya apakah ini cinta, lalu ayah Mimi menjawab iya bodoh. Dan menyuruh Psycho Gorman untuk ikut bernyanyi bersama mereka. Mereka berempat pun kemudian bernyanyi bersama. Sementara ibunya kesulitan menahan pedang alien Templar itu. Luke lalu melemparkan permata itu pada Mimi. Tiba-tiba ibunya didorong oleh alien Templari itu. Dan alien Templar itu mengambil kekuatannya yang dia berikan pada ibunya. Ibunya Mimi terjatuh tapi berhasil ditangkap oleh ayahnya Mimi. Alien Templar itu pun ingin membunuh mereka. Tapi tiba-tiba ditahan oleh kekuatan Psycho Gorman yang sudah memasukkan kembali permata itu ke dalam tubuhnya. Lalu alien Psycho Gorman menghajar si alien Templar itu. Sementara itu, kedua alien bertarung dengan hebat dan tubuh mereka masing-masing dilumuri darah. Dan secara tidak sengaja alien Templar itu merusak majalah pria tampan milik alien Psycho Gorman. Dia sangat marah karena foto pria tampannya rusak. Alien Psycho Gorman pun langsung menghajarnya. Alien Templar itu pun terjatuh dan meminta alien Psycho Gorman itu untuk membunuhnya. Karena sudah sekarat alien Templar itu berkata bahwa alien Psycho Gorman sebagai alien tanpa nama. Dan alien Psycho Gorman menjawab namanya adalah Psycho Gorman. Dan alien Psycho Gorman berkata bahwa ia akan memberikan kematian seorang pejuang karena alien Templar itu bertarung dengan terhormat. Dan alien Psycho Gorman itu memakan si alien Templar itu. Mimi dan keluarganya pun langsung pergi tak mau melihat hal mengerikan tersebut. Sin kemudian memperlihatkan mereka semua sudah ada di luar gudang. Dan alien itu berkata bahwa dia tidak membutuhkan permata itu lagi dan memberikannya pada Mimi. Dia berterima kasih pada keluarga Mimi karena membuatnya merasa lengkap dan mendapatkan kekuatan baru dari dalam cinta. Dia pamitan dan Mimi meniupkan ciuman perpisahan untuknya. Lalu dia menangkapnya dan meletakkan tangannya di dada seolah menyimpan ciuman Mimi. Kemudian muncul portal menuju ke sebuah kota. Dia masuk dan mulai menghancurkan kota tersebut. Mimi dan keluarganya tersenyum penuh keharuan dan mereka pun pulang ke rumah mereka. Setelah itu diperlihatkan TV di sebuah rumah menyala dan menampilkan berita tentang kehancuran yang disebabkan oleh Psycho Gorman itu. Dan ternyata rumah itu adalah rumah Alistar si otak besar, dan sedang makan bersama ayah dan ibunya yang terlihat biasa saja dengan wujud anaknya. Adegan terakhir diperlihatkan para alien di meja rapat sedang melihat Psycho Gorman itu. Dan salah satu dari mereka bertanya apakah Psycho Gorman akan menemukan keberadaan mereka. Lalu dia berkata bahwa ada rencana B. Dan mengeluarkan pistol, lalu bertanya siapa yang akan bunuh diri duluan. Dan film pun selesai. Jadi begitulah guys alur cerita dari film Psycho Gorman. Jika kalian suka jangan lupa klik tombol subscribe dan kalau ada keganjalan di video tersebut tolong di komen di kolom komentar. Jadi sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.